Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita yakni jenis teks yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi ataupun kabar kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa secara aktual dan faktual yang nantinya diinformasikan dengan cara tertulis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Adapun unsur teks berita terdiri atas 5W dan 1H. Apa sih 5W dan 1H itu? 5W dan 1H yaitu what, when, who, where, why, dan how. Mari kita lihat sedikit contoh teks berita yang lengkap unsur-unsur teks beritanya. Mari kita perhatikan contoh teks berita tersebut. What berisi tentang pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Berarti di sini sudah jelas bahwa apa peristiwa yang terjadi, yaitu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 kembali mengguncang Cianjur. Who yaitu berisi keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa gempa tersebut? Yaitu warga Cianjur. When menyebutkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Kapan waktu kejadian gempa tersebut terjadi? Pada hari Senin tanggal 28 bulan 11 siang pukul 12:28 waktu Indonesia bagian Barat. Where berisi dengan deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Di mana tempat kejadian itu terjadi? Yaitu di Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Why? Yaitu alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Mengapa gempa itu bisa terjadi? Yaitu karena pergeseran lempeng bumi sehingga mengakibatkan gempa dengan berkekuatan magnitudo 2,3 yang mengguncang Cianjur. How? Yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Jadi, apa akibatnya dari gempa tersebut? Apa dampaknya dari peristiwa tersebut? Di sini sudah jelas bahwa akibat dari gempa ini sebanyak 323 orang dinyatakan tewas hingga Senin 28 bulan 11. Selain itu, gempa tersebut menyebabkan 703 orang luka-luka dan 73.693 orang pengungsi dan 9 orang dalam pencarian dan evakuasi korban-korban yang tertimbun longsoran dan tertimbun rumah-rumah yang hancur. Selanjutnya, ada berapa struktur yang membangun teks berita? Struktur teks berita terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi berita. Kedua, peristiwa berita. Ketiga, sumber berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diterbitkan atau diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Ketiga, sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Atau bisa lebih jelasnya yaitu kita buat piramida terbalik, yaitu kepala berita, tubuh berita, yang terakhir ekor berita. Kepala berita yaitu bagian awal, informasi penting. Inti kepala berita yang berinformasi penting seperti apa, kapan, di mana, siapa. Selanjutnya, tubuh berita, bagian isi yang membuat informasi lanjutan dari kepala berita, isi yang penting. Selanjutnya, ekor berita, bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan, sifatnya opsional karena itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok-pokok berita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sebelum memasuki materi,
kamu perlu tahu bahwa kaidah kebahasaan atau gaya bahasa pada teks berita cukup berbeda dengan teks lainnya. Mengapa kita harus mengetahui kaidah kebahasaan pada teks berita? Jika kita ingin menulis teks berita secara baik dan benar, maka kita harus mengetahui kaidah kebahasaan dari teks berita tersebut. Apa saja yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks berita tersebut? Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. 3, penggunaan kata kerja. 4, penggunaan keterangan waktu dan tempat. 5, penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan kata baku itu maksudnya penulisan yang harus sesuai dengan PUEB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya seperti ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. Tulisan mengantrenya itu menggunakan kata E, bukan I. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, penggunaan kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber. Kalimat langsung sendiri dapat didefinisikan sebagai kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Salah satu cara mengutip kalimat langsung adalah dengan memberikan 2 tanda petik ganda dan diikuti keterangan penyertaan. Contohnya seperti, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, tutur Sadino. Selanjutnya, penggunaan kata kerja. Kata kerja sendiri merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa terpedaya, para korban investasi bodong melaporkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam teks berita, informasi terkait waktu dan tempat menjadi salah satu unsur penting. Penggunaan unsur keterangan waktu dan tempat harus disampaikan secara jelas kepada pembaca. Mengapa ini menjadi bagian yang sangat penting? Karena jika dalam berita tidak tercantumkan waktu dan tempat, bagaimana para pembaca bisa mengetahui kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana para pembaca ingin menginformasikan kepada hal layak ramai kepada masyarakat lainnya untuk mengetahui berita tersebut. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal juga penting dalam sebuah teks berita. Mengapa? Konjungsi temporal ini disebut sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Contohnya yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya seperti ini. Pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung menyampaikan kepada para siswa terkait sosialisasi anti korupsi sejak dini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.